Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Melwin untuk saya guna menyampaikan materi network esensial pada modul kelima, yaitu tentang communication principle, ya. Jadi yang pertama ada the rules. Pada the rules ini ada 3 elemen, ya, ada 3 elemen aturan dalam komunikasi data, di mana sebelumnya tujuan utama dari jaringan adalah memberikan metode komunikasi dan berbagai informasi. Semua komunikasi dimulai dengan pesan atau informasi yang dapat dikirim dari perangkat ke perangkat lainnya. Adapun 3 elemen atau aturan dalam komunikasi jaringan, diantaranya yang pertama adalah harus ada sumber pesannya atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengkomunikasikan pesan ke individu atau perangkat lain. Yang kedua, tujuan atau penerima pesan. Ini sangat penting, tanpa tujuan berarti komunikasi tidak jalan, ya. Jadi tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Dan yang ketiga, tentunya ada medianya, ya, media komunikasinya atau pelantarnya, ya. Ini menyediakan jalur di mana pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan, ya. Jadi ada sumber pesan, tujuan, lalu ada media transmisinya, media pengirimannya. Yang selanjutnya, ya, ada aturan komunikasi atau communication protocol. Sebelum mulai berkomunikasi satu sama lain, perlu ditetapkan aturan protokol untuk mengatur percakapan. Di antaranya tentang metode komunikasi apa yang harus kita gunakan, ya, di pola penyampaian, ya. Yang kedua, mengenai bahasa yang mesti digunakan. Dan yang ketiga adalah perlu memastikan bahwa pesan tersebut telah diterima oleh penerima. Adapun aturan atau protokol yang harus diikuti agar pesan berhasil dikirim dan dipahami, diantaranya adalah pengirim dan penerima yang pastinya teridentifikasi, artinya memang benar-benar ada, kemudian disetujui atas metode komunikasi yang ada. Apakah contohnya di sini kalau pada dunia nyata, ya, harus ada tatap muka metodenya, atau telepon, atau surat, atau foto, ya. Lalu bahasa dan tata bahasa umum. Selanjutnya metode dan waktu pengiriman, serta konfirmasi atau persyaratan pengakuan, ya, validasi pengakuan. Jadi ini penting sehingga tercipta komunikasi yang baik antara kedua pihak, ya, pengirim dan penerima. Lalu ada mengapa protokol itu penting, ya, mengapa aturan dalam komunikasi itu penting. Ini perlu dilihat dari yang pertama adalah karakteristiknya. Yang pertama ada format pesannya atau message format, di mana harus ada format pesan yang sama dalam pengirimannya, ya. Jadi tentang yang dikirim
itu seperti apa, nanti yang diterima seperti apa. Jadi ada kesamaan persepsi, ada kesamaan penyatuan penerimaan. Yang kedua tentang ukuran pesan ya. Adanya perbedaan aturan ukuran pesan ya, menjadikan pesan yang lebih panjang perlu dipecah. Jadi untuk pengiriman aturan yang panjang, terlalu panjang itu ya, jadi kemungkinan malah tidak sampai, maka harus dibagi beberapa termin atau istilahnya beberapa bagian yang dikirimkan, itu malah lebih efektif. Kemudian karakteristik protokol yang ketiga ada timing, berkenaan dengan pewaktuan, di mana waktu itu menentukan kecepatan bit ditransmisikan melalui jaringan. Terus waktu juga mempengaruhi kapan host dapat mengirim sejumlah data dalam satu transmisi. Selanjutnya karakteristik protokol yang lain yaitu ada encoding. Encoding merupakan pesan yang dikirim melalui jaringan pertama, diubah untuk selanjutnya dirubah menjadi bit oleh host pengirim. Nah, setiap bit itu dikodekan menjadi pola suara, kemudian gelombang cahaya ataupun impuls listrik. Bertujuan menerima serta menerjemahkan sinyal untuk menafsirkan pesan. Ada karakteristik yang lain, setelah encoding itu ada encapsulation. Ini encapsulation ya, berarti semacam pembungkusan ya. Adalah proses penambahan informasi pengelamatan yang mengidentifikasi host, sumber, dan tujuan kepotongan data yang membentuk pesan. Jadi, informasi pengelamatan yang ada itu dari host, dari sumber ke tujuan, misalnya di capsulation ya, potongan yang nantinya sudah membentuk pesan. Dan yang selanjutnya ada message pattern ya. Rumus pesan pada sebuah protokol pesan memerlukan validasi ya. Pattern sebuah protokol pesan memerlukan validasi sebelum pesan berikutnya dapat dikirim ya. Kemudian ada communication standard ya. Yang pertama ada internet dan standarnya. Jadi di sini pembahasannya bahwa standar komunikasi merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Jadi aturan ya, adanya aturan atau protokol tadi. Kemudian standar jaringan dan internet memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan menerapkan seperangkat aturan dan protokol yang sama dengan satu yang lain. Jadi memang sangat penting fungsi protokol ini, diantaranya untuk persamaan persepsi tadi, bahasa, kemudian metode, dan lain-lain kaitan protokol tadi ya. Jadi antar pengirim dan penerima itu saling mudah menerima ya, karena adanya persamaan persepsi yang sudah diatur. Kemudian dengan menggunakan standar komunikasi jaringan, jenis perangkat yang berbeda dapat saling mengirim informasi melalui internet. Ya. Jika satu orang mengirim email melalui komputer pribadi, orang lain dapat menggunakan ponsel untuk menerima dan membaca email. Selama ponsel tersebut menggunakan standar yang sama. Jadi
piranti boleh beda asal standarnya, aturannya itu sama ya. Jenis bahasanya sama, terus message pattern-nya tadi sama ya, ukuran pesannya juga sama. Seperti itu. Selanjutnya ada Network Standard Organization. Standar internet adalah hasil akhir dari pemecahan masalah dan pengujian yang komprehensif. Standar yang berbeda ini dikembangkan, diterbitkan, dan dipelihara oleh berbagai organisasi. Nah, ketika standar baru diusulkan, jadi ada standar baru, setiap tahap pengembangan dan proses persetujuan dicatat dalam dokumen yang namanya request for comment ya, atau RFC bernomor. RFC untuk standar internet itu diterbitkan dan dikelola oleh Internet Engineering Task Force atau IETF ya. Pada subbab selanjutnya ada model komunikasi jaringan. Model komunikasi jaringan ya. Jadi ada protokol stack ya, bahwa komunikasi yang berhasil antar host, antar pengguna membutuhkan interaksi antara sejumlah protokol. Kemudian protokol ini diimplementasi dalam perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang diinstal pada setiap host dan perangkat jaringan. Nah, interaksi antara berbagai protokol pada perangkat dapat digambarkan sebagai tumpukan protokol ya. Jadi pada gambar ini, pada tumpukan protokol ini ada HTTP, TCP, terus IP, Ethernet. Ini pada gambar ini pada ketika pengiriman email ya, ini gambarnya ya. Prosesnya ini diatur oleh protokol stack ya, tumpukan protokol ya, yang terdiri dari HTTP, TCP, terus IP dan Ethernet. Nah, tumpukan menggambarkan protokol sebagai hierarki berlapis ya. Dengan setiap protokol tingkat yang tinggi bergantung pada layanan protokol pada tingkat yang rendah. Jadi HTTP ini bergantung pada TCP, kemudian TCP ini bergantung pada IP, dan IP ini bergantung pada Ethernet. Pemisahan fungsi memungkinkan setiap layanan pada tumpukan untuk beroperasi secara independen satu sama lain. Oke, itu tadi protokol stack atau tumpukan protokol. Kemudian lanjutan dari protokol stack ya. Jadi protokol pada gambar itu dijelaskan bahwa yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang sering kita jumpai pada address bar ya, pada browser. Jadi protokol ini mengatur cara server, web, dan klien berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten atau isi dan format permintaan dan tanggapan yang diperlukan antar klien dan server. Selanjutnya ada TCP ya, Transmission Control Protocol. Protokol ini mengatur percakapan individu di mana TCP atau TCP bergantung
bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang andal dan mengelola kontrol aliran antar perangkat. Kemudian Internet Protokol atau IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima IP. Digunakan oleh router untuk meneruskan pesan ke beberapa jaringan. Lalu ada Ethernet. Protokol ini bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu NIC atau kartu jaringan ke kartu jaringan yang lain pada area lokal network, ya, lokal area network Ethernet yang sama. Selanjutnya ada TCP/IP model, ya. Jadi TCP/IP model ini biasa kita temui pada pengaturan jaringan. Di model berlapis menggambarkan operasi protokol yang menggambarkan operasi protokol yang terjadi di dalam setiap lapisan serta interaksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Nah, seperti apa manfaat dari model berlapis? Di antaranya adalah membantu dalam desain protokol, ya. Jadi kemudian menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Kemudian memungkinkan perubahan teknologi terjadi pada satu tingkat tanpa mempengaruhi tingkat lainnya. Lalu yang keempat, penyediaan bahasa umum untuk mendeskripsikan fungsi dan kapabilitas jaringan. Ya. Beberapa TCP model layer itu ada application, merepresentasikan data untuk pengguna, kemudian ditambah encoding dan kontrol dialog, ya. Transport itu mendukung komunikasi antara berbagai perangkat di berbagai jaringan, lalu internet menentukan jalur terbaik melalui jaringan, lalu ada network access mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Itu tadi kaitan TCP/IP model tentang manfaat serta model layernya. Selanjutnya ada model referensi OSI, ya. Ya, di sini ada beberapa layer. Yang pertama itu ada physical. Protokol lapisan fisik ini menjelaskan cara mekanik, listrik, kemudian fungsional dan prosedur untuk mengaktifkan, serta koneksi fisik untuk mentransmisi bit ke dan dari perangkat jaringan. Di atasnya physical, ya, di data link, ada data link, berarti data link ini bergantung pada physical. Pada data link ini, protokol lapisan data link menjelaskan metode untuk bertukar bingkai data antara perangkat melalui media umum. Lalu network, ini lapisan jaringan menyediakan layanan untuk saling bertukar potongan data, ya. Jadi supaya pengiriman lancar. Ada transport, lapisan transport mendefinisikan layanan untuk mentransfer, ya. Jadi pengiriman fungsi transport. Ada session, ini menyediakan layanan ke lapisan presentasi, ya, untuk kemudian mengelola pertukaran data. Lalu ada presentasi, ada layer ke-6, ini menyediakan gambaran umum dari data yang ditransfer, ya, antara layanan lapisan
aplikasi ya. Jadi memberi gambaran seperti apa pola layanannya. Dan yang terakhir ada application. Application ini berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi proses to proses. Jadi lebih tinggi tingkatannya, sudah ke proses. Lalu selanjutnya ada upper dan lower. Jadi layer atas ya, upper dan lower ya. Jadi besar dan kecil ya dari OSI model. Jadi pada lower layer ini hanya didominasi 4 bagian, yaitu physical, kemudian data link, network, dan transport. Adapun physical itu media fisik ya, kemudian berupa media fisik, kemudian hub dan repeater. Lalu ada data link itu kartu dan driver antarmuka, kemudian kaitan masalah konektivitas WAN. Lalu network itu API addressing dan routing ya. Untuk transport adalah pemfilteran firewall, kemudian mekanisme streaming video dan suara. Di upper layer tadi lower layer, sekarang upper layer itu ada session, presentasi, dan aplikasi, di mana fungsinya ini hampir sama, yaitu aplikasi untuk sadar jaringan, kemudian surat elektronik, ada browser, transfer file, serta resolusi nama. Kemudian perbandingan model OSI dan TCP/IP ya. Jadi pada bagian ini dijelaskan kalau pada TCP/IP hanya ada 4 layer ya, network access, internet, transport, dan application. Sedangkan OSI ada 7, mulai dari physical sampai dengan application. Jadi ada beberapa fungsi yang sama, yaitu pada lapisan transport ya. Kemudian pada fungsi yang terjadi di lapisan internet dalam metode TCP/IP terdapat di jaringan model OSI. Kita lanjut ke Ethernet. Di Ethernet ini ada the rest of Ethernet ya. Di perkembangan Ethernet ya. Di pada awalnya setiap vendor menggunakan metode miliknya sendiri untuk menghubungkan perangkat jaringan dan protokol jaringan. Adapun standar bermanfaat bagi jaringan dalam banyak hal, di antaranya fasilitas desain, sederhanakan pengembangan produk, mempromosikan persaingan, lalu menyediakan interkoneksi yang konsisten, fasilitas pelatihan, serta berikan lebih banyak pilihan vendor untuk pelanggan. Ini ada perkembangan internet untuk lanjutannya. Jadi tidak ada protokol standar jaringan, area network ya, lokal resmi, tapi seiring waktu internet telah menjadi yang paling umum. Jadi Ethernet telah menjadi standar de facto, yang berarti bahwa ini adalah teknologi yang digunakan oleh hampir semua jenis jaringan area lokal berkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dan yang terakhir, slide yang terakhir ini ada Ethernet MAC address ya. Semua komunikasi membutuhkan cara untuk
mengidentifikasi sumber dan tujuan. Lalu sumber dan tujuan dalam komunikasi manusia diwakili oleh nama. Nah, jadi analoginya setiap ketika nama dipanggil, maka yang bersangkutan akan mendengarkan dan menanggapinya, dan mungkin juga pihak lain mendengar pesan tersebut tetapi mengabaikannya karena tidak ditujukan kepada mereka. Kemudian pada jaringan internet, metode serupa ada ya untuk mengidentifikasi host sumber dan tujuan. Setiap host yang terhubung ke jaringan internet diberi alamat fisik yang berfungsi untuk mengidentifikasi host di jaringan. Lalu alamat MAC itu mengidentifikasi setiap host sumber dan tujuan di jaringan. Ya, itu beberapa slide yang perlu saya sampaikan kaitan modul kelima, Communication Principle. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Melvin yang sudah memberikan waktunya kepada saya, untuk menyampaikan modul kelima dari Network Essential. Matur nuwun, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.